Halo semua, hari ini kita akan mencoba mendownload dan menginstal Vspace Pro Client. Nah, kita akan mencoba di laptop ini. Saksikan terus ya. Awal untuk mengimplementasikan Vspace Pro Client, pertama kita mendownload software Vspace Pro Client yang ada di N-Computing. Oke, jadi kita ke website N-Computing terlebih dahulu. Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk login menggunakan user kita. Kalau misalkan kalian belum punya akun, bisa register, dan kalau misalkan sudah ada akun, bisa langsung login. Nah, di sini saya sudah save akun saya, jadi saya tinggal login aja. Ini nanti tinggal masukin username sama password. Oke, setelah login, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke support. Oke, kita ke menu support. Kemudian di sini ada pilihan download. Nah, ini kita klik ya, ketutupan sama chat with sales. Oke, jadi sudah tulisan download, kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan produk model sama operating systemnya. Oke, kita pilih modelnya. Kita cari Vspace Pro Client. Nah, ini ada Vspace Pro Client ya. Kalau Vspace Pro ini untuk server atau host. Jadi kita pilih Vspace Pro Client. Kemudian operating systemnya Windows 10 ya. Oke, kita play. Nah, di sini akan keluar nih Vspace Pro Client for Windows. Oke, di sini ada keterangannya. Kalian bisa membacanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke, kemudian di sini ada pilihan download. Nah, ini kita download. Oke, nah nanti kalian bisa share di tempat yang kalian inginkan. Kemudian save ini bentuknya zip ya. Nah, oke, sambil menunggu. Oke, nanti setelah ke download, kita bisa lihat di menu kita, atau kita bisa search ya, kita bisa search Vspace Pro Client. Nah, ini sudah ada munculnya, enter. Nah, jadi nanti setelah diinstalasi, kita buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia diinstalnya di atas OS yang kita punya. Oke, nah untuk itu selanjutnya tampilan servernya. Nah, nanti setiap server yang setiap server yang terkoneksi dalam satu segmen, nah nanti akan terbaca semua di sini. Nah, nanti kita bisa pilih server mana yang kita mau login. Tetapi sebelum itu, nanti di servernya itu kita create profilnya dulu, profile usernya. Nah ya, jadi create profile seperti biasa kita create profile di PC atau laptop kita atau notebook kita. Nah, itu sama seperti itu. Nanti kita create profile user 1, user 2, passwordnya kita create. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa login ke server tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau misalkan dia belum terdaftar di server ini, misalkan kita connect, dia mau login, nah itu nggak akan bisa karena profilnya dia belum terdaftar seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke pilihan option. Oke, di sini kita ke option. Nah, kita bisa lihat di sini ini pengaturan awalnya. Jadi kita bisa lihat di sini settingan umumnya. Jadi kita bisa edit. Kemudian kita ke server connection. Nah, di sini host-host atau servernya yang ada di dalam satu segmen nanti akan terbaca semua di sini. Ya, seperti yang tadi saya singgung di awal, tidak bisa sembarangan kita login karena harus meng-create profile sesuai profile masing-masing, gitu ya. Terus di sini ada audio atau video setting. Nah, ini kita juga bisa setting di sini. Terus auto login. Nah, auto login ini gunanya jadi setelah kita connect ke server, kita nggak perlu login masukin username dan password lagi, jadi langsung bisa login ke dalam servernya gitu. Jadi nggak perlu masukin username password lagi. Nah, di sini kita bisa username yang kita punya, terus passwordnya sama domain si hostnya atau servernya. Kemudian ini ada
kios startup mode. Jadi fungsinya ini saat kita login, kita masukkan username password, itu akan langsung menuju ke aplikasi yang sudah kita arahkan. Misalkan di sini programnya yang kita pilih adalah Excel atau Word. Jadi setiap kita login, otomatis langsung ke tampilan Word atau Excel. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian selesai mengerjakan sesuatu, kalian close, setelah di save ya, kalian close, itu otomatis nanti dia akan log off otomatis gitu ya. Jadi tampilannya ya hanya aplikasi yang kita inginkan aja gitu. Dan ini hanya berlaku untuk satu aplikasi aja. Jadi misalkan untuk Word ya Word aja, Excel aja, atau browser ya browser aja. Misalkan browsernya menggunakan Chrome atau Mozilla seperti itu. Kemudian ini host server groups. Nah di sini kita untuk membuat grup di server itu. Jadi misalkan grup dengan server misalkan Megatronics NC ya sesuai di sini. Nah usernya yang bisa connect siapa-siapa aja. Nah, kita bisa bikin grup di sini. Jadi nanti kalau misalkan di awal tadi yang server connection ini yang tidak masuk dalam grup ini dia nggak akan ngebaca si server ini gitu. Jadi sudah dihilangkan sesuai grupnya masing-masing. Gitu. Jadi yang bisa lihat hanya si grupnya aja. Kemudian di sini ada profile setting ya, ini umum ya untuk profile kita. Terus ini ada master password. Apa sih gunanya master password? Jadi misalkan ada user lain atau tim lain yang menggunakan perangkat kita. Nah dia nggak bisa sembarangan merubah ini semua kecuali dia masukkan password yang kita sudah buat gitu. Jadi ini gunanya untuk mengunci settingan yang sudah kita buat. Jadi nggak sembarang orang bisa merubah settingan yang sudah kita buat seperti itu. Oke, kita kembali ke home. Vspace Pro Client. Nah sekarang kita akan mencoba login ke servernya. Oke. Jadi di sini sudah terbaca ya servernya. Jadi servernya ini akan terbaca dengan syarat koneksi internet yang kita pakai bisa menggunakan WiFi atau port LAN. Ini satu segmen dengan si servernya ya. Jadi kalau misalkan satu segmen pasti dia akan terbaca. Oke, ini servernya. Kita akan coba connect. Nah, tampilannya seperti PC atau laptop ya saat kita mau login. Nah, nanti di sini kita akan masukkan username yang kita punya dan password yang kita punya. Oke. Sini kita akan mencoba untuk login sebagai user dulu ya. Oke, kita akan login sebagai user. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tampilan layarnya seperti di server. Jadi mengikuti si servernya. Dan spesifikasinya yang ada di dalam laptop ini seperti RAM, prosesor, dan lain-lainnya itu tidak berfungsi kalau dia masuk ke mode Vspace Pro Client. Nah, saat login seperti ini, dia akan mengikuti spesifikasi yang ada di hostnya dia atau servernya dia. Nah, aplikasinya pun aplikasi yang diinstal di servernya. Jadi instalasi semua adanya di server seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, kita coba browser ya. Smooth ya, kita lihat. Oke, kita bisa lihat. Kita coba untuk browsing. Oke ya, jadi seperti ini ya. Coba kita buka ini, kita coba untuk pengetikannya ya. Kita di sini menggunakan WPS.
Oke. Oke, pengetikannya juga normal ya, aman. Jadi seperti kita punya PC kita sendiri gitu. Oke. Nah, jadi apa sih manfaatnya kita menggunakan Vspace Pro Client ini? Jadi, misalkan kalian punya PC atau notebook lama, kan pasti udah jadul banget ya. Misalkan prosesornya Pentium, terus RAM-nya 2 GB, ya. Itu kan udah lama sekali, dan banyak OS yang digunakan di prosesor tersebut tuh biasanya Windows XP atau Windows Server 2003 ya kalau PC. Nah, dengan menggunakan Vspace Pro Client ini, kalian bisa install Windows 10, Windows 7 atau Windows Server 2016 ya, dengan menggunakan software Vspace Pro Client ini. Dan speknya juga yang tadinya Pentium bisa jadi i3, i9 ya, tanpa harus membuang unit lama kalian gitu. Jadi unit lamanya tetap terpakai, kita hanya koneksikan ke host atau server yang kita mau tuju sebagai indukannya dia. Kita install Vspace Pro Client-nya di sisi laptop atau notebook atau PC kita. Nah, nanti kita tinggal login ke server asal satu segmen ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan juga tonton video-video yang lain untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih.